Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum. Puasaku mudah-mudahan nggak makruh ya. Aku dari pagi udah nangis baik, dan hari ini kayak orang yang lagi apa ya, lagi kesusahan hati gitu. Enggak sih. Alhamdulillah minta nggak kesusahan hati. Artinya aku dengerin omongannya yang pagi ini tuh kayak yang Masya Allah, bener juga apa yang diomongin yang bener juga apa yang sedang terjadi di hadapan kita. Jadi ya karena itu relate, aku sebagai manusia juga sedih, akhirnya terbawa. Emang apa yang disampaikan Eyang tuh pagi ini tiba-tiba, tadi pagi kan aku nonton TikTok ya, nonton apa video gitu sebelum syuting habis duha tuh biasanya kan nonton TikTok dulu sebentar gitu, nanti syuting. eh Eyang tuh ternyata juga diam-diam tuh memahami, artinya beliau tuh juga menilai bahwa ada kasus-kasus korupsi yang mega-mega korupsi kan sekarang. Makin besar, percaya nggak percaya, itu sebetulnya sudah disampaikan yang sebelum-sebelumnya kalau kalian tahu. Ada 271 triliun. Yang ngomongnya apa? Ada potensi pertambahan, ini belum seberapa. Terbukti ada sekarang. Dan pagi ini tuh tiba-tiba beliau ngomong yang mesake anak putuku kena akibate, nggak ngerti sebabnya kena akibate. Jadi beliau tuh juga sebenarnya juga sedih karena kasus-kasus yang seperti ini tuh muncul di Indonesia, karena yang beliau sedihkan tuh bukan soal uangnya yang mereka ambil atau apa, sebetulnya ya karena memang dampak dari itu gitu loh, dampak dari kegaduhan-kegaduhan pemerintahan kita itu juga akan berdampak ke musibah kan teman-teman. Jadi percaya nggak percaya ini juga salah satu poin yang mempengaruhi terkait dengan adanya musibah. Dan aku tuh juga baru tahu dari teman-teman di Minggu sore sampai Senin pagi ini tuh banyak banget banjir bandang yang masih terjadi ternyata. Jadi aku jarang dapat info ya. Jadi soal banjir ini, aku pikir kayak Jakarta kan sudah mulai ada panas meskipun hujannya nggak deres. Kemudian kayak di Bekasi juga sudah nggak ada banjir, ada beberapa titik saja. Ternyata aku baru tahu di Senin pagi ini info dari teman-teman di Madiun apa di mana tadi? Madiun. Dan sesuai dengan yang aku hitung, banjirnya tuh ngarah ke timur gitu loh, ke timur Jawa kan. Dan ini juga malah ada yang baru lagi yang mau kita bahas nanti di video yang aku syuting setelah ini, soal tsunami yang katanya bisa melanda di Kulon Progo gitu loh. Nah ini juga satu hal yang lagi ramai terjadi, katanya nanti menjelang mudik, waktu mudik nanti kemungkinan ada ancaman
tsunami di Kulon Progo atau di Bandara Kulon Progo. Ini salah satu hal yang sedang ramai dibicarakan dan ini merupakan satu hal yang ya nggak tahu itu potensi apa prediksi, nanti kita akan cari tahu, nanti kita bahas di video berikutnya ya. Ini hal-hal yang mungkin berhubungan dengan ini gitu loh. Jadi aku tuh ngeliatin Eyang yang ngerti nggak sih guys, kalau kita ngomong kalau sudah di fase yang wis masa bodoh tuh kayak gini doang. Kok gini ki mesake putuku. Dapat akibat orang ngerti sebab, mereka yang kaya, anak cucuku yang jadi perkara. Artinya ya sekarang kita nggak nutup diri ya teman-teman. Jadi kayak apa ya istilahnya, mereka kaya dengan harta yang sudah mereka dapatkan dari hasil korupsi itu. Tapi kan kita nggak pernah tahu para koruptor itu mencuci uangnya kemana, mengalirkan uangnya kemana. Sudah tahu, sudah jadi tersangka ratusan juta, miliaran rupiah misalnya. Masih kita dengar kabar katanya di penjara itu ada yang bisa beli kamar, ya. Terus ada yang mau jadi tumbal segala macam. Artinya mereka nutup mulut supaya sang tersangka utamanya tidak tertangkap. Itu tuh udah bukan lagi rahasia umum gitu loh. Dan Eyang tuh tadi ternyata, ya aku pikir tuh kan selama ini Eyang tuh kan nggak terlalu ke situ ya. Memang beliau tidak menyampaikan secara khusus tuh soal pemerintahannya, tidak soal itu, tapi beliau tuh menyampaikan akibatnya, bukan sebabnya yang beliau sampaikan. Jadi kayak yang apa artinya ya karena kelakuan lu akhirnya anak gue yang kena gitu lah istilahnya, kalau bahasa kita tuh bahasa orang Betawi itu yang kayak ngomong kayak gitu. Karena yang berbuat itu mereka, yang kaya raya mereka masih bisa mengalokasikan uangnya entah kemana buat apa pencucian uang dan seterusnya. Tapi ketika ada musibah yang terdampak bukan mereka, ngerti maksudnya ya. Jadi kayak yang tuh sangat menyayangkan di mana anak cucunya nggak tahu sebab tapi malah dapat akibatnya gitu loh. Yang berbuat adalah orang-orang itu, para oknum yang korupsi itu, tapi yang terdampak ketika alam marah, ketika alam memberikan balasan atau jawaban atas amarah mereka, yang terdampak adalah orang-orang seperti kita yang nggak tahu apa-apa. Itu tadi yang bikin aku tuh jadi sesek banget rasanya ketika nangis tuh, rasa kayak yang aduh, mana Eyang tuh kalau ngomong sepanjang ngomong sama aku kayak gini, persis kayak gini. Ya Allah, tadi apa yo le Nusantara iki? Mau jadi apa Nusantara ini ya kalau kayak gini terus ya? Jawabanku mek siji, yang jangan capek ngafri anak cucunya ya yang tak gituin. Tuh kan aku mesti nangis kayak ngomong kayak gini. Aku nggak membayangkan kalau Nusantara ini nih, satu, Allah tidak sayang dengan kita. Sudah hancur Nusantara ini. Satu itu. Kedua, kalau Allah tidak mengizinkan leluhur Nusantara masih mengcovery Nusantara, aku yakin Nusantara udah tenggelam, udah habis, udah nggak ada apa-apanya. Atas izin Allah. Jadi luar biasa loh, Gusti Allahku masih dhewe ki wonge orang ngerti korupsi akeh, tapi Indonesia nih masih banyak orang-orang baik yang menjadi naungan untuk Nusantara itu sendiri. Baik para wali, baik para raja-raja di beberapa daerah ya kan. Itu kita kan nggak pernah tahu mereka diciptakan sama Allah sebagai apa buat kita di masa datang. Jadi kita sangat beruntung sekali. Cuman tadi aku cuma ngomong sama Yang tuh kayak yang jangan capek ya yang mengcovery kita, jangan capek ya mengcovery anak cucunya, jangan capek gendong kita ya gitu. Tapi Yang juga ngomong yang anak putuku kena akibat tanpa sebab. Arta diopo mau jadi apa Nusantara ini kalau kayak gini, persis kayak gini cara ngomongnya. Gak ngelihat kemana-mana, tapi gak ngelihat ke aku gitu, tapi ngelihatnya cuma satu titik di mana beliau tuh kayak orang yang udah putus asa, ngomongnya udah capek gitu loh. Karena ujung-ujungnya yang terdampak tuh bukan mereka teman-teman, bukan orang-orang kaya itu, bukan oknum yang kaya raya itu. Bisa dilarikan ke anak cucunya loh itu, dicuci jangan salah, itu harus diawasi betul kemana. Tapi pinteran mereka, kadang tetap pinteran malingnya guys. Yang tadi ngomong, mereka terlihat tertangkap, mereka terlihat mendapatkan balasan dari apa yang sudah mereka dapatkan. Tapi mereka masih ada beberapa orang yang melarikan uangnya kemana-mana.
melarikan bondone nanti gitu loh. Jadi ini satu bukan rahasia umum juga sih menurut aku, walaupun Eyang memberikan peringatan seperti ini. Orang-orang korupsi yang udah di penjara sekalipun keluarganya tetap sentosa, tetap kaya raya itu masih banyak. Jadi emosionalku tuh kayak yang malah sedih ketika yang ngomong kayak gitu. Tapi tenang wae. Ah, kami tidak tinggal diam. Wes kan, aku males banget ya. Aku males bahas ini lagi. Soalnya kadang-kadang guys, aku nangis sih hujat guys. Aku makanya tak usaha gak nangis. Sebegitu cintanya beliau-beliau dengan kita, leluhur Nusantara tuh cinta banget sama kita, sangat menyayangi kita, mengasihi kita. Tapi kadang kitanya masih belum mengerti cara berterima kasih kepada leluhur kita. Sekali lagi aku nggak mau ada komentar di video ini harus kembali ke ajaran leluhur, harus ini harus itu. Kembali dengan ajaran leluhur silahkan, tapi kalau kamu sudah memiliki keyakinan tertentu tapi sambil menjaga boleh. Tapi bukan berarti kamu kembali ke keyakinan kamu atau ke keyakinan leluhur kamu. Itu bukan satu yang tepat statement itu. Jadi masih banyak orang-orang yang artinya, maaf ya saya nggak bilang jelek tapi keminter jadinya kesannya tuh. Di sini tuh banyak orang-orang yang masih mengaku-ngaku keturunan ini keturunan itu, leluhur ini leluhur kae. Sudah bukan waktunya lagi ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku Tuhan, ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku keturunan, itu bukan waktunya lagi. Yang tadi sampai ngomong, mbok yo sekali-kali lek ndonga aja kur ndongakne nganu le, ndongakne wong tuamu karo kanca-kancamu, maksudnya subscriber. Aku kan kalau doa kayak gitu aku sabu jagat ya. Teman-teman subscriber yang suka nonton videoku, saya tak doain semua. Kata dia tuh mbok jangan itu doang, mbok sekarang lagi ditambahi doanya katanya. Tambahi apa yang doain negaramu biar ndang rampung. Jadi masih ada loh Rek. Yang tuh masih menyampaikan masih ada hal-hal besar yang belum terbuka. Masih ada hal-hal besar yang malah ada mega di atas mega, ada apa maha di atas maha. Ini bukan konteksnya, bukan Tuhan yang aku sebutkan ya, tapi masih ada yang dengan skala yang lebih besar lagi yang masih belum terbuka. Jadi salah satu anjuran Eyang adalah kalau doa, selain doa untuk ngemis buat tubuh kita, doanya juga untuk dihadiahkan buat Indonesia, buat Nusantara khususnya, supaya ayam tentrem, adem, ndang rampung hajatnya. Ini hajatnya nggak rampung-rampung guys. Hajatnya Nusantara ini nggak selesai-selesai karena banyak oknum-oknum tadi, sehingga makin memperparah. Tapi dengan bahasanya Eyang di mana beliau mengatakan kami nggak akan tinggal diam dengan keadaan seperti ini, dengan dampaknya. Karena dampaknya itu sekali lagi dampaknya teman-teman yang kita takutkan. Karena dampaknya kalau alam sudah marah, lagi kue mengeksploitasi tambang emas, terus ada korupsi emas, ya toh. Itu yang kamu eksploitasi apa? Alam. Terus alamnya marah, alam salah nggak? Enggak. Yang terkena ketika alam marah siapa? Masyarakat bawah. Yang orang atas kan udah naik ke atas, sudah megang duitnya. Di penjara, katanya lagi loh ya, penjaranya bagus, bisa beli kamar. Anak cucunya masih kaya raya, berkeliaran dengan uang yang melimpah. Jajalan. Saiki ekonomi saya koyo ngene. Aku jujur guys, iki ke Senin pagi ini masih 3,7 sedekah nasi pok. Aku tuh udah pesimis. Jujur aku tuh pesimis banget. Aku sangat pesimis banget dengan kondisi yang seperti ini. Keadaanku wis nganu, wis koyo piye yo. Kalau biasanya tuh aku mikir, nasi bong aku masih pesimis ada. Ini aku udah masih optimis ada gitu ya. Kalau ini aku udah pesimis banget. Kenapa? Karena memang aku tahu keadaan keuangan kita sedang gak baik-baik saja. Banyak orang yang lagi berpikir untuk mencukupkan kebutuhan Ramadannya, kebutuhan Lebarannya, yang mau mudik dan seterusnya. Jadi kemarin kami ngobrol dengan tim masak, kalau untuk kamu ngamung tetap akan kita selenggarakan sedapatnya uang. Walaupun target kita misalnya segini, tidak sesuai target, ya nggak apa-apa, tetap akan kita laksanakan sejumlah yang kita dapatkan. Kalau nasi bok kan nggak bisa, harus dengan jumlahnya harus 6 juta. Ini masih 3 juta, baik guys.
3,7, ya anggaplah kurang 3 jutaan lagi. 3 juta lah anggaplah gitu. Jadi aku wis nggak duwe pengarepan piye-piye liyane ya gur ndonga ya muga-muga isih ana keajaiban. Tapi apakah aku optimis? Aku merasa tidak optimis dengan keuangan kita yang sedang sekarang, apalagi kita ngelihat ekonomi itu lagi perputarannya lagi kurang bagus. Jadi ya berharap untuk orang yang biasa bantu untuk bantu kita juga, ya mereka juga mungkin punya kebutuhan yang sedang diputar dulu karena menjelang lebaran gitu. Jadi kayak yang lah ya wis lah muga-muga si enek tangane si tangan liane sing dikirimi Gusti Allah buat bantu nasibok. Jadi cuman itu tok. Saking keadaanku sudah nggak optimis lagi dengan nasibok aku jujur, karena ya tadi yang juga menyampaikan gitu loh. Perputaran kita tuh sedang kurang baik kan soal ekonomi dengan keadaan yang sekarang. Yang tuh sebetulnya paling jarang loh cawe-cawe soal pemerintahan tuh jarang banget. Sumpah guys. Yang tuh paling kayak pembahasan kita hari ini ya, meskipun terkesan membicarakan pemerintahan, meskipun terkesan membicarakan politik soal korupsi dan seterusnya, tapi yang jadi fokus pembicaraan yang itu selalu begini: Nusantara ini mau dibawa kemana, mau jadi apa, nanti kalau ada musibah disalahkan, nggak terima, katanya Tuhan nggak sayang, padahal ulah kita sendiri. Itu yang disampaikan Eyang. Kemudian anak cucuku nggak tahu sebab jadi punya akibat. Kemudian beberapa musibah terjadi itu akan mengena anak cucuku yang di bawah, yang di atas pada ongkang-ongkang kaki. Jadi beliau itu meskipun membahas soal ini jatuhnya membahas ke pemerintahan ya, tapi beliau tuh ndak ada detail membahas itu, cuman kayak sentil-sentilan omongan dia itu lebih ke kita gitu loh. Pedulinya dengan anak cucunya tuh luar biasa. Maksudnya sekarang musibah lagi di mana-mana, bareng dengan korupsi dan seterusnya. Kalian cari tahu lah, musibah-musibah yang terjadi di Indonesia itu pasti berbarengan dengan yang namanya korupsi besar. Kalau kayak gini nanti dikasih musibah katanya Allah nggak sayang. Kalau dikasih nikmat, alhamdulillah ya Allah, terima kasih kasih sayangmu ya Allah. Kalau diuji sama Allah, kenapa Allah nggak sayang sama aku ya? Kenapa Allah muji aku ya? Padahal semua tuh proses. Nah ini yang disampaikan Eyang, ini ditegaskan Eyang gitu loh. Makanya aku nggak nggurui, aku nggak sok-sokan, tapi lain kali doanya mungkin bisa ditambahkan untuk Nusantara kita. Mudah-mudahan. Oke, siap. Nanti di akhir video coba kita bikin doa bersama ya. Tapi jujur aku nggak tahu videonya akan tayang atau enggak sih. Jadi aku masih ragu karena pembahasannya soal pemerintahan kan. Jadi aku masih ragu jujur kalau membahas soal pemerintahan, soal politik aku masih ragu. Dan Eyang pun juga tidak artinya tidak detail ke situ sebetulnya, tapi dia masih menyampaikan bahwa kayak gini terus, covernya kita, pagernya kita tipis, pagernya kita ambruk, lepas gitu loh. Jadi teman-teman, secara tidak langsung ada sebuah statement atau prasangka atau praduga yang aku garis bawahi bahwa sebetulnya sekarang itu sudah bobrok sekali. Sebetulnya sekarang itu sudah hancur sekali. Pagarnya itu sudah sangat tipis. Pagarnya itu sudah sangat hampir roboh. Tapi dibangun terus, diperbaiki terus oleh energi yang diizinkan sama Allah menjadi naungan kita di Nusantara. Nah, yang tadi ngomongnya adalah saya takutnya kami capek. Saya takutnya nanti kalau pagarnya itu roboh. Kalau pagar yang kami buat itu tipis. Karena sekali lagi mereka berusaha, tapi kalau kitanya yang nggak tahu diri, istilahnya di covery terus kok ngene wae, ya mangga dadi perkara. Akan jadi dampak musibah gitu loh untuk kedepannya. Karena ya sekarang bayangkan, orang tua kita bangunin pagar buat kita biar apa? Biar aman dari maling, biar aman dari sesuatu dari luar, biar nggak kena kita di dalam. Pagernya nggak kita rawat. Terus pagere usang, pagere karatan, pagere roboh, salah pagernya. Itu dia, karena kita nggak rawat. Ngerawatnya dengan apa sih? Ngerawatnya dengan kita melestarikan saja, jadi orang baik saja udah. Intinya di situ. Lagi Eyang sampai ngomong yang kelek sampai pagere remuk piye, pagere roboh, pagere keropos, pagernya ambrol. Ini akan bahaya, dampaknya akan ke kita dan akan kurang baik, akan berdampak kurang baik. Salah satunya adalah musibah akan terus bertambah.
banyak tempat yang akan ditelan, dikembalikan seperti fungsinya. Sekali lagi beliau juga menyampaikan bahwa kamu nggak pernah tahu tempatmu dulu tuh lautan apa daratan. Kalau diambil fungsi sesuai dengan kehendak Allah kembali kepada fungsinya, kamu mau ngomong apa? Udah itu aja. Kemarin aku baru bahas soal sakit perut ya teman-teman. Aku mulai dari hari Minggu itu tuh mau siang mau malam kayaknya gas di perutku tuh lagi naik. Dikit-dikit, dikit-dikit, baru aku diomongin kemarin. Ternyata yang kena aku sendiri. Ya Allah ya Rob. Karena memang ya emosiku sedang kurang stabil dengan keadaanku yang sekarang gitu loh. Diputar terus sama orang soal keuanganku, diputar, dipersulit, aduh aku nggak tahu lah gimana cara orang memperlakukan aku tuh. Jadi emang lagi stresnya agak naik sedikit gara-gara kelakuan manusia dakjal itu. Kadang-kadang aku jengkel. Nah itu tadi makanya kebawa. Nafsu amarahku tidak terkontrol, akhirnya sidik-sidik kalau habis buka puasa perutnya sakit, kembung. Saat puasa seperti ini juga lagi bentar-bentar ngeluarin dahak kayak orang habis makan, kayak orang habis minum segalon gede gitu. Bentar-bentar ho, nanti bentar muntah, bentar apa itu yang lagi aku rasain 2 hari ini. Jadi tambah dengan keadaan nasi box kok belum cukup, terus posisinya yang malah ngomongnya kayak gitu jadi tambah wah lah wis dasar ya aku banget baperan ya, aku tuh cengeng kan orangnya, jadi makin gitu loh, makinan jadi pikiranku kayak yang aduh mau gimana ini, mau apa ini, mau kemana hidupku ini, mau tak bawa seperti ya. Jadi aduh ini hal-hal yang menyakitkan. Teman-teman yang lagi nonton dibantu nasi box yuk guys, piro-piro guys, nek jenengan butuhe 3 juta, nek wong 10 wong 30 satu sespas 3 juta ya. Mudah-mudahan Allah izinkan. Oke, yuk teman-teman, aku nggak tahu video ini tayang atau enggak sih, tapi mudah-mudahan bisa ditayangkan dan aku yakin untuk aku tayangkan. Dan kalau udah ditayangkan aku juga bingung mau dikasih judul apa. Mari sama-sama kita berdoa dengan keyakinan kita hadiahkan untuk Nusantara. Semoga Nusantara kita aman, dijauhkan dari bala, dan apa yang harusnya terbuka segera terbuka supaya segera selesai dan Indonesia jadi lebih baik lagi, supaya nggak, kalau kata yang tadi, nggak salah mongso, kita tuh nggak sadar teman-teman, sebetulnya ada aturan yang sudah dilanggar lah, ada cuaca yang sudah tidak sama seperti yang dulu, siklus itu sudah berbeda jauh, tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi mungkin kalau orang-orang tua yang waskito atau kita yang memang orangnya punya titen alias mengingat, pasti kita akan paham bahwa semakin kesini tuh udah semakin bahaya gitu loh. Alam tuh udah semakin tua, semakin dekat dengan kiamat lah simpelnya gitu. Jadi yang menyampaikan itu tadi. Jadi kita tuh nggak sadar bahwa ya iki soyo tua, soyo dikikis, soyo nggak bener, tapi kita nggak sadar. Yang kita kejar kan cuma duniawi, gimana caranya kaya, gimana caranya beli apa yang kita mau, padahal nggak digomati. Banyak orang-orang yang seperti itu. Yuk, fokus ke yang tadi. Mari kalau memang video ini bisa tayang nanti, mudah-mudahan jadi doa buat kita, doa kita dikabul sama Allah. Kita doa, kita niatkan doanya sesuai dengan keyakinan, kita hadiahkan untuk Nusantara kita. Semoga Nusantara aman, gemah ripah loh Cinawi, dijauhkan dari bala apapun, amin. Berdoa dimulai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Saya nggak tahu doanya jenengan apa, tapi saya yakin doanya doa yang baik buat Nusantara. Semoga salah satu doa kita dikabul sama Allah. Kalau aku tayangkan, aku nggak tahu mau tak kasih judul apa, jadi ini aku tayangkan atau enggak ya, oke? Aku kayak gini tuh sebenarnya bukan apa teman-teman, kayak ngeluarin beban di pikiranku. Kayak aku sebenarnya tuh kayak curhat, mengeluarkan unek-unekku, bukan soal keadaan kehidupanku ya, tapi maksudnya mengeluarkan unek-unekku yang gak bisa aku obrolin sama Eyang, yang aku rasain soal Eyang tuh ngomong apa tuh
tak ceritakan di kalian supaya jadi bahan ke apa ya, kalian mengerti dengan yang aku maksud, artinya juga menjadi sesuatu yang kalau memang ada manfaatnya semoga jadi manfaat. Satu itu, yang kedua aku lega dengan sudah menceritakan keluh kesahku dari apa yang disampaikan Eyang. Yo sing iso ngene iki, sing iso ngerti ki yo wong sing miroso, wong sing duwe rasa, wong sing duwe naluri, wong sing duwe nalar, yang bisa menyimak atau mengerti yang tak maksudkan. Tapi aku yakin dan percaya bahwa teman-teman yang nonton video ini orang-orang yang tidak biasa, orang-orang luar biasa, yang pasti mereka pasti banyak yang tahu apa yang aku maksudkan. Oke, terima kasih banyak. Mas Tulus harus pamit. Mau syuting dulu buat tayang besok Selasa ya, soal apa, tsunami di Kulon Progo. Nanti dibahas videonya di hari Selasa ya teman-teman. Oke, terima kasih, sehat berkah untuk kita semua. Assalamualaikum. Semangat puasanya,